له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, yang kami hormati pemateri yang pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan materi kembali sehat sesuai syariat, yaitu Dr. Wahyudi Widodo, SKEP MKAT. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Bahmudah, yang kami hormati juga Ketua Majelis Kalam dan Ketua Majelis Taklim Anisa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih melimpahkan nikmat iman, Islam, dan memberikan kesempatan pada kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umatnya. Semoga kita sekalian termasuk di dalamnya. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini di acara Halal Bihalal yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, alhamdulillah pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita. Berikutnya akan kami bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ketua kalam, yang ketiga materi, yang di akhir materi ada sesi tanya jawab, kemudian doa dan penutup. Insya Allah nanti akan ada acara ramah tamah di serambi masjid. Menginjak acara yang pertama, marilah kita baca bersama-sama untuk membuka acara ini, bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, ini sambutan dari Ketua Majelis Kalam. Kami panggilkan Gus Anang, monggo, silakan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pemateri, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Dr. Wahyudi Widada, SKEP MKAT. Semoga saya tidak salah, benar Ustadz. Saya khawatirnya ini Widodo, bukan gitu. Ya, siap. Yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau. Semoga nanti kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Dan yang saya cintai kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di pagi hari ini itu bersama-sama membacakan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita tidak bisa menghitung dengan jari sehingga kita bisa hadir di sini. Semoga setiap langkah panjenengan semua itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga setiap langkahnya juga menjadi pengampun dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini mewakili
Majelis Kalam dan Majelis Taklim Anisa mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah hadir di sini menyempatkan waktunya di bulan yang insya Allah mulia bulan Syawal. Bulan Syawal itu merupakan sebenarnya saya itu bulan yang sibuk sibuk ke sana kemari gitu Tapi panjenengan alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini menunaikan kewajiban kita semua yaitu bertolabul ilmi. Kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaannya pelayanan dari kami itu masih ada kekurangan, mungkin tempatnya yang kurang luas, mungkin ya di ibu-ibunya gitu dan masih ada beberapa pelayanan yang mungkin kurang maksimal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah di kajian kali ini kita akan membahas terkait tema kembali sehat sesuai syariat karena ini penting menurut saya karena biasanya sih kalau sudah hari raya itu kan biasanya nggak sehat maksudnya dari perut juga nggak sehat karena saya sudah ngalami kemarin di bulan Syawal itu dan juga kadang saya ada dompet yang nggak sehat jadi kadang kebalik gitu jadi anaknya yang dompetnya tebel gitu orang tuanya yang tipis gitu Masya Allah. Jadi mungkin ini maksudnya kembali sehat itu mungkin nanti diulas oleh materi nanti yang sehat itu apanya sebenarnya seperti itu. Oke, mungkin itu sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Gus Anang mengenai tadi disampaikan oleh Ketua Kalam bahwa tempatnya kurang luas, ini sebenarnya luas di sini. Monggo yang bapak-bapak maju. Ini baris depan ini kosong ini. Silakan maju dulu. Monggo. Kepada Ustadz Wahyudi Eskep Mket, kami persilakan. Nah, monggo. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi yang berjudul kembali sehat sesuai syariat. Ini sehat yang sesuai syariat ini. Kalau masalah sehat kantong itu apa sesuai syariat atau gimana itu nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Dr. Wahyudi. Monggo Ustadz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Innal hamdalillahil aliyyil azim. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita ada di dalam majelis ini di tempat yang insyaallah mubarakah. Kita memilih waktu juga luar biasa. Kalau orang lain mungkin ada acara rekreasi, kita rekreasinya di masjid. Dan seperti kata pengantar tadi bahwa di bulan Syawal, katanya Pak Anang tadi, banyak acara, banyak halal bihalal nih. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil manfaat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang kesehatan sesuai bidang saya. Jadi afdolnya memang Ustadz harus bicara sesuai bidang. Kalau saya suruh bicara tentang merawat jenazah ini ya tidak bisa. Tentang sehat, kembali sehat sesuai syariatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu manfaat dari bulan Ramadan, salah satu manfaat dari diwajibkan puasa
Puasa ini diwajibkan kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu artinya dipaksakan, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Ini bukan sunnah, bukan afdolnya, tapi diwajibkan setelah dianggap 11 bulan itu kita hidup dalam kebebasan memilih makanan. Kemudian tanggal 1 Syawal disebut Idul Fitri. Biasanya Ustadz mengatakan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Tapi ada makna yang lain. Idul Fitri itu artinya fitri itu satu akar kata dengan iftar, berbuka. Jadi kalau 1 Syawal pasti makan-makan. Tidak boleh haram berpuasa. Ini yang jadi masalah kalau tanggal 1 Syawalnya tidak sama. Kemarin saya ikut yang tidak umum. Saya Yang pertama. ikut yang pertama. Saya hari rayanya saya saya berbuka di hari Ahad, tapi sholatnya di hari Senin. Tipe orang yang berkaki dua. Kaki dua. Jadi iftar itu artinya berbuka. Jadi disebut juga hari raya makan-makan. Di sini masalahnya kemudian kita bermakan-makan terus dan berketerusan. Mulai dari awalnya sekedar makan, lalu ada lontong, kupat, lepet, lalu ada kue-kue dari bangsanya yang modern seperti nastor begitu. Sampai banyak saya belum hafal ini nama-nama baru. Atau kue-kue yang sudah old crack, sudah untuk orang-orang tua seperti marning, jamudin, rengginang, semprit, sagon, sagu, satru. Ini nggak tahu. Iya, Satru. Satru gak wow. Setelah kita berpuasa 30 hari atau 29, mestinya sudah bersih kita ini ya. Sudah tidak, kolesterolnya sudah normal, asam urat normal, gula darah normal, lingkar perut ya bapak-bapak di bawah 90, yang ibu-ibu di bawah 80. Mestinya. Kalau ada yang belum ya remedi aja ditambah lagi 6 hari. Kemarin ada yang kurang ini. Jadi makna dari puasa itu salah satunya adalah tazkiyah. Tazkiyah itu artinya membersihkan. Membersihkan dari ini, yang kita bahas hari ini. Membersihkan dari apa? Manusia tersusun dari 3 komponen, yaitu jasad, nafas, dan roh. Kalau mau dicatat, kecepatan enggak nulisnya? Jasad, nafas, roh. Jasad itu biologis, nafas itu psikologis, roh itu spiritual. Bisa diterima nggih? Masing-masing ini kan ada nutrisinya. Jadi kalau jasad itu nutrisinya ya nasi, lontong, lontong sayur gitu. Kalau makanannya bagus, maka fisiknya kuat, tidak mudah sakit. Kalau nafas, nutrisinya adalah kasih sayang, perhatian. Seperti anak-anak ini, oh, ada yang di bawah saya juga ini. Dengan dielus-elus gini senang, dia diperhatikan. Dengan tidak dimarahi, dia senang. Bebas nang di wis pokok aja betul nang dalan, dia senang. Ada anak yang
kasih sayangnya kurang. Maka seperti orang kalau fisiknya nutrisinya kurang, kurang gizi, malnutrisi, kwashiorkor, marasmus, stunting, itu jenis-jenis kekurangan nutrisi. Bagaimana kalau kekurangan nutrisi psikologi? Maka anak akan berulah, anak akan nakal. Sebetulnya kata nakal itu tidak ada, yang ada adalah anak mencari perhatian. Ini contoh, saya punya teman Ustadz di Malang. Biasanya kajian ilmu begini, pagi, sore ada, malam juga ada. Nah, ketika pagi begini, sekira jam 9, ini kajian kitab, kajian ilmu. Anaknya yang TK datang. Ayah! Anaknya datang. Kajian skors dulu, stop. Si Ustadz ini ngerawat anaknya dia. Gimana tadi, diajari apa, nyanyi apa, bu guru ngasih tugas apa, mana yang diajari tadi, misalnya dikasih bintang, dikasih apa begitu. Diperiksa semua. Temenmu ada yang ini, dia banyak cerita setelah sampai anak ini merasa kenyang secara psikologi. Tanda-tandanya begini, ya aku tak main dulu. Iya sana. Itu berarti sudah kenyang. Selama ini kita tidak begitu. Saya misalnya. Misalnya sedang ngajar, anak datang. Ayah lagi kajian. Ya, 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 ya. Ya, ya, aku tadi gini ya. Anak Emma. Mamanya halus diambil. Ayo main begini. Tapi si anak kecewa. Ayahku lebih mencintai anaknya orang lain daripada anaknya sendiri. Ayahku itu ceramah doa. Ngomong ke orang manis-manis anak itu gak perhatian. Sakit hatinya, ditaruh di sini, otak belakang. Otak itu ada tiga, otak depan, otak tengah, otak belakang. Otak depan itu kecerdasan, ngambil keputusan, otak tengah emosi, baperan begitu itu. Lalu otak belakang ini yang berhubungan dengan sakit hati, yang waspada ini. Wah ini ada pengajian ini mau aliran apa ini? Gitu, curiga terus bawaannya. Nah anak yang dikecewakan orang tua itu akan menyimpan emosi negatif ditaruh di belakang kepala ini, ada cekungan ini. Seperti kata Ustaz Anang tadi, keuangan orang tua pindah, ini keuangan makin menipis, anak makin tebal. Kata ibunya, sini dikumpulkan, ibu yang nyimpan. Oh ini uangku bu, iya dikumpulkan dulu nanti dikembalikan. Sampai setahun tidak dikembalikan. Katanya dibelikan sepatu roda, dicatat lagi dua. Ternyata mamaku bujukan. Udah dua, belum yang lain-lain nanti banyak. Nah ini yang kemudian akan tersimpan. Kenapa ada anak rewel? Jadi ketika anak rewel itu sebetulnya dia sedang minta jatah perhatian. Jadi misalnya saya pagi, siang, sore ngajar. Pulang sampai di rumah jam 4, setengah 5. Si anak merajuk. Ayah, ayah, ayah. Nah saya kan capek setelah ngecepret dari pagi sampai sore. Anak minta perhatian, ngejak main, minta gini-gini. Terus kita usir secara halus. Nah itu anak kecewa. Kemudian dia cari perhatian dengan rewel, gulung-gulung, salto, oprol, namanya tantrum. Nah itu kemudian kalau orang tuanya sudah capek sekali, anak dibentak. Nah dibentak inilah kemudian menambah lagi catatan emosi negatif tadi. Ini yang kalau dibiarkan hari demi hari, ahad demi ahad, bulan demi bulan numpuk, ini yang kemudian menyebabkan anak itu tega mengirim orang tuanya ke panti werda, panti jompo. Pernah dengar ibunya atau bapaknya ditaruh di panti jompo? Pernah? Anak durhaka itu, Wak. Ya nanti dulu.
Anak ini durhaka karena orang tuanya ikut andil. Tadi itu mengecewakan nanti. Lebih perhatian pada orang lain, bujui katanya mau dikasih uang, ternyata enggak. Nanti kalau ranking mau kasih hadiah, ternyata enggak gitu. Numpuk, sakit hati. Ternyata ini nanti kalau pas kedatangan makhluk astral, jin, ini dimasuki, dikompori, orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Sekarang tambah banyak, jangankan panti jompo, dimasukkan penjara juga ada, dilaporkan polisi juga banyak. Makin hebat-hebat anak sekarang. Yang salah ya orang tuanya, punya andil. Itu tentang psikologi tadi, nafas, nafas. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang sayang kepada anak yatim, dia akan bersamaku di surga. Kenapa kok nek nyayangi anak yatim kok dijanjini surga? Karena anak yatim itu separuh jiwa. Dia tidak punya bapak, tidak ada yang ngelus-ngelus, tidak ada yang ngajak dolan, tidak ada yang melindungi. Jadi jiwanya ini cuma separuh aja, separuh raga, separuh jiwa. Maka anak yatim di dalam Al-Quran dapat tempat khusus. Barang siapa yang merawat anak yatim, tidak menghardiknya, menyantuninya, ini akan diberi surga. Karena dia anak yang secara psikologis dia sakit. Yang ketiga, tazkiyah ruhani, yaitu membersihkan dari unsur kesirikan. Adakah benda-benda yang dikeramatkan di rumah? Satu, benda-benda. Mungkin ada keris, tumbak, kalung, rompi dari mbah, dari buyut. Ini harus disingkirkan karena bisa menyebabkan syirik. Lalu adakah amalan yang tidak sesuai tuntunan, tidak ada tuntunan sunnahnya? Misalnya ini ya dibaca 4.448. Ini dibaca 1967. Ini dibaca 2000 kali. Kalau tidak ada tuntunannya, bukan saja nanti tidak mendapat pahala, justru bisa mengundang jin. Ada jin kodim, jin kodim. Waktu di rukyah, jenengmu sapa? Kodim. Apa kok mlebu nang nggone wong iki? Aku diceluki ben dino ping 1000. Ya apa nek nyeluk? Ya kodim, ya kodim, ya kodim, ya kodim. Jin jenenge kodim masuk gitu. Jadi tubuh manusia ada tiga, jasad, nafas, dan roh. Setelah kita berpuasa, mestinya kita bersih ketiga-tiganya. Bersih secara jasad dia, bersih secara nafsia, bersih secara ruhiyah. Insya Allah ini makna dari kembali ke fitrah seperti bayi baru lahir. Kalau bayi kan jasadnya baik, nafasnya baik, rohaninya baik. Saya akan memberikan penekanan pada aspek nafsiyah, aspek nafsiyah, yaitu tentang psikologi. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ada kalanya tidak bersuara. Puasa tadi kan maknanya membersihkan, membersihkan rohani. Bagaimana cara membersihkan rohani? Kalau membersihkan fisik, saya kalau diperiksa insya Allah normal. Saya sempat dapat ujian dari Allah berupa sakit pada lutut saya. Setelah saya periksa, asam urat saya 7,2. Padahal tengah-tengah puasa ini. Lalu saya bekam di lutut, ini sakit lutut kanan. Yang saya bekam lutut kanan saja depan, 8 titik. Asam urat menjadi 6,3. Dapat 3 hari, saya bekam lagi di belakangnya 7 titik. 1 minggu kemudian saya periksa 3,3. Cepat sekali. Ini membersihkan fisik.
Maka setelah kita berpuasa kemarin, mestinya kolesterol, asam urat, asam laktat, gula normal semua. Hanya saja setelah 10 hari bulan Syawal diisi lagi ya. Kalau sudah mulai sendi-sendi kecil mulai kaku, ini berarti asam urat. Kalau ngantuan, lalian, senengane senden, kolesterol. Tadi kan disuruh maju ya. Pinter panitia. Maju, maju, maju. Nih. Supaya kelihatan yang seneng senden siapa ini. Oh, pengajian langsung di belakang begini. Kadang-kadang saya lihat orang-orang Jumatan itu juga datang duluan tapi duduk di belakang cari sendenan atau cari cagak. Menurut saya enggak baik. Jumatan itu wajib menyimak, enggak boleh laya-laya. Duduknya begini menunjukkan tidak serius. Jadi itu yang jasad. Nah, sekarang yang nafas. Masih adakah penyakit hati? Penyakit hati itu apa saja? Benci, hasad, iri. Kita fokuskan di sakit hati. Bapak-bapak, halo bapak-bapak. Nopo panjenengan memiliki kenangan yang tidak menyenangkan waktu SMP, SMA, kuliah, menikah. Adakah yang memiliki lah eling dee setan nih gitu. Enten mboten? Mboten enten gitu. Nah, enten berarti baperan kan. Penyimpan dendam. Kalau di wayang itu ada namanya Drupadi itu, saya tidak akan keramas kecuali dengan darahnya Duryudono. Pendendam. Wis bapak-bapak aman. Sekarang ibu-ibu, jenengan ada ya Bu ya? Kalau ingat dia waktu SMA, pernah merebut teman saya dia. Pernah mecahkan HP saya, pernah mem-PHP, pernah utang nggak balik. Enten mboten niki. Dugi tiangi. Lambi napa? Kalau ingat dia, kita jadi benci sekali. Bahkan ke ini iki adike kok ikut benci juga pada adiknya. Iki bulike benci juga pada bulike. Pokoknya bencinya itu jangget. Pertanyaannya, untuk apa kita menyimpan sakit hati? Untuk apa kita menyimpan dendam? Untuk apa kita menyimpan emosi negatif? Orangnya mungkin sudah melupakan atau bahkan sudah tidak merasa kalau itu pernah menyakiti. Tapi kita yang sakit sekali. Masalahnya, kalau sakit hati itu disimpan terus, ternyata ini bisa merubah hormonal, kemudian sitokin, kelenjar, darah, begitu. Contohnya ini, kenapa orang hipertensi itu kok tidak bisa turun-turun? Gak bapak biasanya. Sudah dibawa ke dokter spesialis, obatnya juga yang bagus dan bermacam-macam. Ada yang vasodilator, ada yang beta blocker dan sebagainya. Tapi kok tetap tensinya tinggi. Itu diantaranya karena ada emosi negatif yang masih disimpan. Ini yang kemudian menimbulkan kerusakan di dalam pembuluh darah. Untuk yang ibu-ibu tadi, ketika kita menyimpan emosi negatif, itu naudzubillah nih. Kalau disimpan terus, dulu masih remaja, sekarang kemudian pasangan usia muda, lalu sudah paruh baya, ini biasanya akan muncul sebagai kanker payudara. Naudzubillah. Mungkin secara jurnal tidak ada, tapi dari segi pengamatan saya banyak menemukan orang yang
kanker payudara itu kalau diwawancara dilakukan kilas balik retrospektif, Bu ngapunten, apakah panjenengan punya kenangan orang yang panjenengan benci? Ada, pasti ada. Ini contoh, saya punya tamu pasien dari Lumajang, Lumajang yang daerah laut itu, tidak mau operasi, tidak mau ke dokter karena pasti dioperasi. Kanker payudara stadium 3B, secara medis sudah tidak bisa sembuh ini, secara medis. Tapi dia tidak mau. Kemudian saya lakukan tazkiyatun nafas. Saya tanya dulu, Ibu, adakah orang yang dibenci? Ada. Diingat-ingat nggih, mulai dari jenengan masih remaja. Ada, Pak. Pinten? Pinten? Oh, 3. Sinten mawon? Niki, Pak. Sinten niku? Iki teman kerja, Pak. Kula dilokno perawan tua. Sakit hati saya. Terus yang kedua, ada siapa begitu. Yang ketiga, agak lama jawabnya. Ternyata bapaknya. Saya kaget juga. Bapaknya? Iya, Pak. Lah kenapa? Saya itu kan anak baru. Saya punya adik-adik. Bapak saya itu militer. Bapak saya berharap saya itu sebagai seorang yang tegas, tidak memiliki kesalahan. Nah, saya itu sering dimarahi, goblok, goblok. Adik saya yang salah, saya yang dimarahi. Saya salah, saya juga yang dimarahi. Goblok, baik goblok, anak bar goblok, gede goblok. Kata blak blok ini tersimpan terus di sini, tersimpan. Disalahkan terus, dilokno goblok terus, bertahun-tahun. Mana nikahnya juga jadi telat juga. Jadi dia sakit hati banget. Saya ingatan Bu, tiang tiga niki jenengan eling-eling nggih namine, wajahnya, orangnya. Terus panjenengan maafkan. Diem aja. Bu, nggih. Panjenengan maafkan. Jenengan ikhlaskan kesalahannya. Nggih, Pak. Sakit, Bu. Diam. Terus saya lihat matanya itu mendung. Terus gerimis, terus banjir. Oh, nangis. Terus saya terus ajari terus, anu Bu, dimaafkan gini-gini. Toh untuk apa Ibu menyimpan emosi? Lama-lama bisa. Beberapa kali kunjungan. Setelah bisa, sakit Bu, sakit pun, kalau ikhlaskan. Saat ini saya nomor kali, dua enten malih Pak. Panjenengan doakan untuk beliau. Jangan itu Mas Nuruddin sampai maafkan. Sudah dimaafkan. Tapi sekarang disuruh mendoakan baik. Ya Allah, berilah kebaikan untuk Mas Nuruddin, rezekinya banyak, mengalir, anaknya anak soleh. Ibu ini nangis lagi. Lawang dia itu loh Pak, punya kesalahan, gak mengakui, saya disuruh memaafkan. Jangankan minta maaf, ngakui mak, salah aja enggak. Saya disuruh memaafkan. Nah, sekarang ditambah lagi saya disuruh mendoakan yang baik. Ya rasudi saya. Akhirnya terus, alhamdulillah akhirnya bisa. Jadi pasien ini setiap pekan sekali dibekam. Adiknya murid saya tugasi, tugasmu membekam. Yes, siap Pak. Titik sunnah sama titik area payudara. Siap. Setiap minggu dibekam. Terus yang sebulan sekali, ini tadi, tazkiyatun nafas, memaafkan. Alhamdulillah kira-kira 5 bulan begitu ada berita meninggal dunia. Pertanyaannya, kok tidak sembuh? Dalam Tibun Nabawi, dalam pengobatannya Islam, orang berobat itu tidak harus sembuh. Lalu sembuh terus tidak ada yang mati ya.
Terus ingin pancet mati tiba-tiba. Nah, si orang yang saya ceritakan ini ketika meninggal dunia, cerita adiknya yang murid saya tadi, alhamdulillah Pak, ketika meninggal dunia itu taatnya kepada suami bagus. Oh, berarti dulu-dulu dia enggak hubungan dengan suaminya enggak baik. Dengan mertua baik sekali. Begitu juga mertua kepada menantunya baik sekali. Dan Mbak Yu saya itu Pak, terhadap kematian sudah tidak takut lagi. Kematian hanya ditunggu aja, wis takdire tak terima. Ini luar biasa, ini yang dimaksud dengan husnul khotimah. Jadi bukan berobat yang hebat itu lari dari kematian. Harus sembuh. Masuk Gusti Allah mau dipaksa. Ini harus sembuh Gusti Allah. Dan namanya sakit itu kan tidak harus karena kesalahan. Ada karena ujian. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub, masa Nabi punya kesalahan? Tapi Allah memberikan ujian berupa sakit. Dan Nabi Ayub itu ketika sakit tidak berdoa untuk sembuh. Karena dianggap kan tidak sabar. Misalnya Mas Nuruddin ini kita sepakat ya sampai jam 12 tidak boleh minum. Diam-diam bawa sedotan dia. Diam-diam diinfus. Berarti kan tidak sabar dia. Diajak puasa sampai jam 12, ternyata diam-diam nyeruput minum. Nabi Ayub bersabar begitu sampai suatu saat Nabi Ayub membaca doa. Bagaimana doanya Nabi Ayub? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Jangan hafal cuma malu. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, sesungguhnya saya sedang sakit, sedangkan Engkau adalah Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Ini gaya bahasa yang indah sekali. Nabi Ayub tidak minta begini, ya Allah sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Allah harus sembuh, sembuh, sembuh. Begitu kan menyuruh. Nah, kalau ini Anni masaniyad duru, sesungguhnya aku sakit, sedangkan Engkau adalah Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Lalu kelanjutan ayat ini luar biasa. Fastajabna lahu. Allah kabulkan seruannya itu. Fakasafna, Allah angkat penyakitnya. Allah angkat masalahnya. Masalahnya itu hartanya habis, rumah tangganya berantakan, sawah ladangnya habis, istrinya ada yang cerai. Fakasafna, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat masalahnya. Dan Allah kembalikan kemudian anaknya, hartanya. Jadi kenapa kok tidak kita mengamalkan doa ini? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rohim. Dan di ayat yang lain, tadi surat Al-Anbiya, di surat Sod, anni masaniya saitonu binusbi wa azab. Sesungguhnya saya mendapat ujian berupa sakit karena diganggu setan dengan kesakitan dan penderitaan. Kalau melihat ayat ini sepertinya relevan. Orang sakit itu tidak semata-mata karena sakit fisiknya, tapi karena memang diganggu oleh setan. Jangan-jangan sakit saya karena setan. Saya punya teman tuh, kalau sholat sendirian, sholat malam, itu telinganya ditarik. Ditarik terus sampai nempel ke tanah. Saya tanya, kenapa sampai enggak, kok enggak batal? Ya tujuannya kan supaya saya membatalkan sholat, tapi saya tidak mau, saya ditarik, ini sakit sekali, sampai nempel ke lantai. Tapi dia tidak mau membatalkan diri. Kemudian jantungnya diremes, sakit sekali. Saya tidak tahan, lalu besok paginya dibawa ke dokter, dan tidak ditemukan keluhan apapun. Besok malamnya lagi, sholat lagi, diperkes lagi jantungnya. Sakit sekali. Begitu berulang-ulang. Ini contoh penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Dibawa ke dokter, tidak ada. Dari dokter, tidak ada. EKG sudah.
Pemeriksaan enzim sudah, pemeriksaan ini sudah, oh, sudah semua. Tidak ada penyakitnya. Tapi nanti malam datang lagi setannya. Karena itu kita harus bisa meruqyah diri sendiri. Kembali ke membersihkan hati tadi. Jadi kita perlu berdoa yang intinya begini, ya Allah, kuatkanlah saya untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara saya. Saya coba gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah saya kekuatan pada hati saya, mental saya, ya Allah, agar saya bisa memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara saya. Orang-orang yang pernah menyakiti saya, orang-orang yang pernah mendustai saya, orang-orang yang pernah menyakiti saya baik secara fisik maupun secara verbal. Ya Allah, saya ikhlas terhadap takdir yang menimpa pada diri saya. Kalau ada saudara saya yang pernah menyakiti saya ikhlaskan ya Allah. Saya yakin itu bukan karena kehendaknya sendiri, tapi Engkau yang menjalankan sebagai ujian bagi saya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau ada kesalahan-kesalahan pada diri saya disebabkan karena saya pernah menyakiti orang lain, ampunilah saya ya Allah, maafkanlah saya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau ada perkataan saya yang saya sengaja maupun tidak sengaja pernah menyakiti hati orang tua saya, yang saya belum sempat minta maaf hingga beliau meninggal dunia. Maka kami mohon padamu ya Allah, ringankanlah urusan akhiratnya ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan saya yang tidak sempat untuk meminta maaf, untuk mentaubati kesalahan-kesalahan saya, yang tidak sempat untuk mengistighfari kesalahan-kesalahan saya. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Begitu Ibu, contoh berdoa untuk dikuatkan. Ada kalanya doa itu kan, kalau kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita yang melakukan, tapi karena Allah. Seperti begini, ya Allah berilah saya kemampuan untuk mensyukuri. Itu doa yang kalau orang berumur 40 tahun itu. Jadi kembali ke masalah hati tadi, ternyata menyimpan emosi negatif itu bisa menimbulkan penyakit fisik, yaitu berupa ekstrimnya kanker payudara untuk ibu-ibu. Ini menyimpan emosi negatif. Pertanyaannya, untuk apa panjenengan menyimpan emosi negatif? Sementara yang panjenengan getingi itu tidak merasa atau sudah melupakan, tapi kita sendiri yang memendam dendam. Gak katanya berarti memaafkan. Ini ada kue. Ini kalau saya makan, kardusnya nanti masih ada, plastiknya nanti juga tidak akan saya makan. Kalau ini tinggal sampahnya, saya bawa pulang, saya kumpulkan di rumah untuk apa? Sampah-sampah ini. Kalau kita sarapan tadi pagi, pecel, beli ya, dibungkus, ini koran ada daun pisangnya, tidak kita makan. Untuk apa disimpan? Sama juga emosi negatif. Untuk apa kita menyimpan emosi negatif? Marah, benci, dendam, sakit hati. Gitu. Kenapa tidak kita ikhlaskan saja? Insya Allah akan menjadi sedekah bagi kita dan menyehatkan hati kita. Begitu. Kemudian untuk adik-adik yang masih remaja, remaji, saya remaja, remaji dulu. Adik-adik remaji itu yang belum menikah, usia-usia SMP SMA. Ini makanannya kan makanan modern. Cilok, cireng, basreng, tahu walik, tahu kocek, lidi yang pedas itu, ya, cili level 1, 2, 3, 4, mie pentol, bakso, MSG dan sebagainya. Panjenengan pirsan ibu-ibu, anak-anak remaja perempuan kalau mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat itu
Biasanya satu, gangguan menstruasi. Tidak teratur, maju mundur, nyeri. Lama-lama nanti akan menjadi, maaf nih, tumor payudara. Namanya FAM, fibroadenoma mammae. Payudara itu bahasa Latinnya mammae. Kebetulan yang Jember nyeluk ibuke kan, mammae. Maksudnya payudara. FAM itu tumor jinak pada remaja perempuan. Disebabkan karena makanan. Kalau secara medis, oh ini gangguan. Tapi kayaknya yang paling mendekati itu ya karena faktor makanan. Ini kalau tidak diantisipasi, tidak ditangani, nanti akan berlanjut, dia sudah menikah, akan menyebabkan gangguan pada rahim. Sehingga nanti kalau dia hamil, tidak akan mampu melahirkan dengan kemampuan sendiri. Butuh operasi, sesar. Dan sekarang makin banyak orang sesar. Apa karena tren? Bisa jadi. Apa karena akal-akalan dokter spesialis kandungan? Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi yang sangat mungkin adalah makanan yang salah. Namanya disbiosis. Panjenengan tulis. Disbiosis. Disbiosis adalah makanan yang tidak sehat yang menyebabkan gangguan pencernaan dan organ-organ lain. Selama ini yang dikenalkan aterosklerosis. Makanan yang menyebabkan gangguan pembuluh darah, menyempit, nyeri dada kiri, lengan kiri itu namanya aterosklerosis awalnya. Akar masalahnya ya makanan juga. Kalau ini disbiosis. Pada anak remaja nanti bisa gangguan menstruasi, gangguan payudara, sampai nanti ke rahim. Jadi tugas kita sekarang adalah memperbaiki makanan. Dalam kajian-kajian kami, kesimpulannya begini, bagaimana bisa melahirkan secara spontan tanpa bantuan, wong dia lebih menyukai cilok, cireng, basreng daripada zaitun, habatus sauda, kurma. Bagaimana dia tidak operasi itu, sesar, wong dia lebih menyukai cireng, basreng, bisahat. Sekarang ada yang baru namanya corn dog, ya enggak? Corn dog, temannya hot dog. Daripada habatus sauda, zaitun, madu, kurma, bawang merah, bawang putih, air hujan, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan kembali kepada syariat. Kembali sehat sesuai syariat. Jadi mari keluarga kita ini kita arahkan, terutama ibu-ibu. Ini kalau dalam sepak bola ini penjaga gawangnya. Meskipun striker gelandang, bek kanan, bek kiri lemah, kalau kipernya tangguh, insya Allah masih kosong-kosong. Tapi lagi kipernya pelongo-pelongo, bolak-balik ke gulan. Suami kadang-kadang sih kecolongan ono rezeki sing subhat. Tapi kalau kipernya ini tangguh, Mas, enggak biasanya sampai dapat rezeki segini. Ini meragukan, ini dapat dari mana ini gitu. Begitu juga dalam hal makanan. Ini makan kok begini-begini terus. Harus di rumah usahakan suguhannya jangan kongguan, wafer, nisin dan sebagainya. Ganti kismis, kurma, buah-buah segar begitu. Wong tanggal 1 Syawal hari raya, bulan yang suci, suguhannya kongguan dibuka rengginang. Wah, ini sudah berbohong ini di hari pertama. Satunya lagi dibuka
Padha ae. Marning jamudin, wah, nipuan. Kadung buka. Contoh itu Bu, makanan-makanan yang tidak sehat. Insya Allah ada di dalam surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Setelah ngomong makanan, belakangnya khutuwatis syaiton. Oh, kok urutannya nang setan. Kalau haram, insya Allah kita tidak akan mengkonsumsi yang haram. Subhat aja kita hindari. Tapi yang toyib, ini kita pelanggaran. Yang tidak toyib itu adalah pemutih, pewarna, pengawet, pengental, penambah rasa, MSG, perisa, GMO, genetic modified organisme. Makanan yang rekayasa genetik. Anggur yang tidak ada bijinya. Tak diragukan lagi ini rekayasa genetik. Semangka tidak ada bijinya. Jangan-jangan nanti ada juga nih semangka. Rekayasa genetik. Begitu. Masalahnya sekarang yang manakah makanan yang alami? Susah, Pak. Saya ke ini orang jualan buah itu. Pak, enten kates lokal. Enten enten, Mas. Nah ini kenapa? Niki Thailand, niki California, niki Jepang. Wah, luar negeri kabeh. Lah sing lokal mboten enten. Enten enten. Kok bisa ya? Jadi makanan-makanan yang GMO, jadi yang kita hindari makanan daftar boikot. Makanan yang GMO, yang tidak toyib. Ada kodenya, saya lupa. Ada kodenya, oh ini GMO. Sampai jam berapa? Demikian, semoga bisa memberikan warning, pengingat bagi diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, dan bagi keluarga Bapak Ibu semuanya. Dari saya cukupi, mungkin kalau ada lanjut. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas materinya. Sangat bagus materinya. Ini sering kita alami, Ustaz. Jadi selain dari makanan hari raya, suguhan hari raya, kita juga mungkin ada yang setelah bermaaf-maafan tapi masih menyimpan energi negatif tadi ya. Dan ini yang membuat rasanya mungkin badan setelah hari raya malah terasa lebih berat dibandingkan dengan kita saat puasa kemarin. Ya mungkin ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Afan. Ingin konsultasi Ustaz, terkait dengan beberapa pasien itu mengeluh, bukan mengeluh sebetulnya, keinginan untuk berhenti merokok. Ya, kita sarankan untuk berhenti merokok dengan berbagai cara, sulit ini untuk berhenti merokok. Usianya sebenarnya nggak terlalu tua gitu ya, mungkin sekitar antara 40-50 tahun. Tapi merokoknya memang mulai sejak SMP merokok. Untuk berhenti itu mungkin ada pengalaman dari Ustaz, efektifnya itu seperti apa? Oke, saya sekolah saya. Barakallahu fikum. Ini ada resep yang sangat bagus. Saya harus ikut pelatihan ini ke Malang. Jadi intinya begini. Bismillah. Misalnya Mas Nuruddin. Pernah ngerokok? Pernah. Misalnya ini perokok. Sekarang jenengan bayangkan apa yang paling enak ketika merokok. Judul-judul gitu ya. Keluar godong waru.
Apalagi yang enak dari merokok? Habis makan. Apalagi ketika kedinginan. Sekarang bayangkan saat-saat yang paling menyenangkan ketika merokok. Mungkin begini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, sekarang kembalikan ke diri sendiri. Bahwa yang tadi disebut enak itu adalah salah satu bentuk maksiat. Bahwa yang kita sebut enak tadi itu sedang mengingkari Allah. Jadi kalau tadi saya membayangkan ngerokok itu enak. Sekarang saya kembalikan ke diri saya sendiri. Saya sedang bermaksiat. Saya sedang sengaja melanggar perintah. Begitu, Pak Hendri. Itu sangat efektif. Tentu saja orang lain yang melakukan. Jadi kita bimbing. Awalnya kita kaji dulu kenapa dia merokok dan sebagainya. Kemudian kita suruh apa yang paling enak dari merokok. Kondisinya bagaimana? Nah, yang ketiga kita ajak dia untuk bermuhasabah bahwa yang sampean sebut enak tadi itu Anda sedang melakukan maksiat. Begitu. Kemudian dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Ini saya Pak Nuruddin ini. Sambil dipegang kepalanya. Bisa di belakang, bisa di sini. Kalau nanti misalnya tengah-tengah kok yang sakit di otak belakang, berarti ya dipegangnya yang belakang. Kalau enggak, tetap di atas saja. Itu kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Misalnya Al-Fatihah. Sorry, yang paling depan begini. Bismillahi arqiq wallahu yasfiq min kulli da'in yutik wa min kulli nafasin au ain hasid. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacakan Al-Fatihah, 10 ayat Al-Baqarah, lalu dibacakan surat yang begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bisa dikembangkan bisa begini. Wahai Mas Nuruddin, kembalilah kepada fitrahmu sebagai manusia yang soleh. Sampean adalah hambanya Allah, sampean orang baik, sampean adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Kembalilah pada fitrahnya sampean sebagai manusia yang taat beragama, yang tidak merokok, yang tidak menyakiti orang tua, tidak dusta, tidak. Semakin kita kata-katanya ini menyentuh, semakin. Tidak begini, kalau merokok itu mengurangi pelan-pelan. Jangan, harus stop hari itu. Tidak ada rokok itu berhenti pelan-pelan. Harus grek. Nah, gitu. Nggak dari Mas Doli ngapunten buat jadikan contoh. Kalau ayat-ayat rupiah tadi itu apa bisa dipraktekkan untuk penyakit-penyakit yang lain? Misalnya ada penyakit yang saya rasakan, terus saya mencoba dengan ayat itu sendiri di rumah, terus apa? Misalnya saya khawatir nanti terjadi apa-apa dengan saya gitu, gimana? Bisa nggak terjadi seperti itu? Misalnya saya gulung-gulung gitu, saya khawatir gitu. Baru kamu gitu. Kalau yang tadi mengatakan saya khawatir nanti terjadi apa-apa, gitu, itu yang ngomong tadi jinnya. Kata jinnya, oh congkong gulung-gulung terus nyemplung sumur. Jadi kita meyakini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa, bahwa Al-Qur'an adalah sifat untuk semua penyakit. Kalau maaf ya, bodrek itu kan untuk sakit kepala aja. Tapi tidak bisa mengatasi untuk gundah gulana, penyakit-penyakit rohani. Tapi kalau ayat Al-Qur'an insya Allah bisa. Jadi
Sebelum meruqyah kita lakukan tazkiyatun nafas. Misalnya ini, wah ini Masjid Bahmuda karpetnya sudah jelek. Saya belikan yang baru. Yang benar adalah karpet yang lama dikeluarkan, yang baru dimasukkan. Meruqyah itu juga begitu. Tazkiyatun nafas dulu. Penyakit-penyakit hati itu dikeluarkan dulu, baru kemudian ayat Al-Quran didatangkan. Insya Allah bisa untuk segala penyakit. Tinggal kalau sedang sakit, misalnya pundak kanan, kan tinggal kita baca begini. Banyak pilihan ya. Allahumma robbanas adibil bas. Atau yang Bismillah 3 kali, A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir 7 kali. Atau dibacakan Al-Fatihah saja, diputar-putar begini. Sangat mungkin kita ini, meskipun ikut kajian rutin, kita ada jinnya. Sangat mungkin. Saya pun kayaknya juga ada jinnya. Contoh jin yang beraksi itu, kalau subuh tidak mendengar adzan, itu ditutupi sama jinnya. Diuyui bareng. Ciri-ciri orang dengan gangguan jin adalah menunda sholat. Saya itu. Ciri-ciri orang gangguan jin adalah menunda sholat. Waktu naiknya. Apa dalilnya? Iblis mengatakan, oleh karena engkau telah mengvonis saya sesat, maka saya akan mengganggu anak cucu Adam mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim. Saya akan mengganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan tuh dikasih bayang-bayangan yang muluk-muluk. Tidak usah kerja, punya uang 1 miliar, taruh di bank. Kita cukup makan uang bunganya saja. Wah ini setan kuadrat ini. Dari belakang dibayang-bayangi memori yang buruk, dari kanan seolah-olah baik, dari kiri dibuat kamu itu bukan keluarga ustadz, tidak bakal kamu jadi orang baik. Jadi setan mengganggu manusia dari segala penjuru. Karena itu kita face to face pasti kalah dengan jin setan. Karena itu Allah ngasih bekal. Nabi Muhammad memberikan contoh, Nabi saja kalau mau tidur membaca doa-doa itu ditiupkan, diusapkan. Itu Nabi. Kita kan mestinya harus lebih ini lagi. Dan dibiasakan setiap pagi membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ila akhir. 3 kali. Maghrib 3 kali ya. Insya Allah kalau kita lakukan begitu, kalaupun ada jin di dalam tubuhnya, lama-lama tidak kerasan. Gak enak wong iki. Gak asik. Bolak-balik kajian Anissa. Bolak-balik kajian gak bosen-bosen. Lama-lama dia keluar. Demikian. Mungkin ada yang ingin. Kalau ada lagi, monggo. Sudah. Masih ada. Terima kasih kesempatannya Ustadz. Tadi Ustadz sempat menjelaskan bahwa ada hubungan antara jasad dengan nafas gitu ya. Ya. Ketika kita sakit di jasad, maka mempengaruhi juga nafas kita, dan sebaliknya ketika nafas kita itu sakit, maka jasad kita juga akan bisa sakit. Nah, puasa Ramadan kemarin adalah menyehatkan keduanya, itu jasad, nafas, terus tadi juga ada ruh juga ya. Nah, setelah bulan Ramadan, Ustaz, bagaimana mempertahankan itu? Apakah kita harus puasa terus gitu ya, mempertahankan puasa kita, atau seperti apa? Mungkin ada tips dan trik kita mempertahankan kesehatan kita untuk jasad, nafas, dan ruh kita. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Bagaimana mempertahankan efek dari Ramadan ini? Kemarin luar biasa, siang puasa, takjil, kemudian berbuka, udah taraweh, tadarus, bangun malam lagi, luar biasa. Tapi begitu kena Syawal, ayang.
Jadi kalau kemarin setannya kan dirantai selama 1 bulan. Begitu Syawal dia dilepas langsung bedal. Ada cerita yang bukan dari hadis sahih tapi bagus mananya, yaitu kisah iblis bertemu dengan Nabi Yahya. Katanya Yahya, hai iblis, pernah nggak kamu berhasil nipu saya gitu? Pernah enggak? Kata iblis, nggak pernah. 1 kali. Hah? Pernah? 1 kali. Yang mana? Pada waktu itu antum sedang makan-makan, saya masuk ke pori-pori, masuk aliran darah, majrut dam, ikut lalu ke otak. Saya munculkan ide, enak ini. Pasti sip, segone anget, sambal pedes, iwae kenyil-kenyil. Tambah lagi nasinya, tambah lagi sambelnya, tambah lagi ikannya, ada belut, ada water, cair, ada serundeng juga. Sebetulnya sudah kenyang, tapi saya buatkan ide lagi. Jarang-jarang ada begini, tambah lagi, tambah lagi. Sehingga antum kekenyangan dan kemudian tidur sangat nyenyak dan tidak mendengar panggilan sholat. Terus katanya Nabi Yahya, kalau begitu saya tidak akan pernah lagi makan kekenyangan. Jadi kalau kita sedang makan kok sampai tanduk, ini tanda-tanda jin tadi itu, Pak. Tawa paisip, tambah lagi begitu. Kalau Nabi kan makan secukupnya, maksudnya 1 piring itu kita bagi 2 atau sepertiganya, itu Nabi. Sangat kurang sebetulnya ini. Tapi cukup ketika kita punya ide untuk nambah, ini sudah bisikan dari jin setan. Padahal sudah tahu, wis gelegean. Bagian lagi, kedorong di sana kan ada 3 ruang di lambung itu, udara, air, padat. Kalau gelegean berarti udaranya kalah misalnya. Ngono sih ditambahin ini, gendegek ini aja. Kayak rada ombo. Makanya kalau kita makan yang baik kan begini. Supaya ini menekan lambung. Jadi lambungnya nanti ada tempat untuk udara. Tapi yang namanya kita ada aja. Jin itu dikira jangan tidak sekolah ya. Ada jin yang S1, ada S2, ada S3 gitu. Jadi dengan S2. S1, berarti jinnya S2. Kalau yang S2 jinnya S3. Kalau yang S3 jinnya profesor. Jadi ketika kita ada makanan seperti ini gitu, Pak. Sebetulnya saya makan 1 sudah cukup dari jinnya. Mubadir ya. Iya ya. Mubadir dipangan pangan setan. Tambah lagi begitu. Sisan. Emang kok salah mambu, tambahin lagi begitu. Kita kalau minum juga kalau habis makan, ini agak baru. Kalau kita makan, jangan minum 1 gelas penuh. Cukup 3 teguk, ada hadisnya. 1, 2, 3. Ini air putih. Tapi kalau di kafe, di resto, kan ini 1 gelas penuh jeruk es teh gitu ya. Hemat ini. 6.000 ini diminum semua. Setelah itu gak enak hari ini terus. Di mobil biasanya tuh diem, keluarkan ya. Ini setannya berhasil. Jadi sebetulnya kita ini bolak-balik kalah dengan jin nanti, jin urusan makan tadi itu. Begitu. Jadi saya menyimpulkan kan banyak penyakit fisik kita itu disebabkan oleh jin, gangguan jin atau setan ya. Sementara kita jarang mengetahui sebab-sebab jin itu menyebabkan sakit ke tubuh kita. Misalnya tadi kebanyakan makan itu jalan masuknya jin gitu ya. Ya, jalan masuknya atau jalan dari jin itu untuk mengganggu kita. Mungkin ada hal-hal yang lain Ustaz, yang kita kadang itu tidak sadar bahwa itu menjadi titik atau menjadi celah bagi jin untuk masuk kita dan mengganggu kita baik fisik maupun ruh kita gitu. Mungkin ada dijelaskan lagi.
Saya silakan sedikit ya. Tidak saya tuntaskan biar diundang lagi. Ini ibu-ibu, contoh nih. Saya ini terapis. Saya membekam dan meruqyah. Ini sunnah. Nah, berarti setan takut pada saya? Enggak juga. Iya, setan sing gak sekolah takut dengan saya. Tapi setan sing S3, profesor, itu yang dikirim ke saya. Jadi ketika saya ngobati orang, kemudian sembuh, saya tanya begini, hebat sampean, hebat. Ngalahno dokter spesialis. Hebat sampean sak jember sampean tok sing iso ngene iki. Setan wedi ya sampean. Lalu saya bangga. Hebat aku ini Pak Norek. Ketika saya bangga, itu kemudian muncullah dua makhluk yang dibenci Allah. Yang pertama Fir'aun. Fir'aun kan begini, siapa Tuhanmu Musa? Tuhanku adalah Tuhan yang maha tinggi. Ya aku ini yang Tuhan yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Kalau iblis, Anna rabbukumul a'la. Jadi, Anna khairu minhu. Saya lebih baik dari kamu. Jadi ketika saya ada begini, saya lebih baik. Kata misalnya Pak Nuruddin juga penterapis, kemudian nerapi pasien tidak sembuh-sembuh, dikirim ke saya sembuh. Saya bilang begini, Pak Nuruddin jam terbangnya masih berapa? Kalau ke saya langsung sembuh. Ini sudah ada bibit kesombongan, ada iblisnya sudah masuk. Jadi ini iblis, saya tidak akan kalah 1-0 ya. Saya pasti akan melakukan pembalasan yang lebih kejam. Dan sebagai pengingat, sebagai seorang terapis, kalau saya nangani pasien kok tidak sembuh, padahal caranya benar, Pak Nuruddin, saya bekam, tidak sembuh juga. Saya ruqyah belum sembuh juga. Itu saya tidak menyalahkan kepada pasien. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Ini pasti Allah sedang menghukum saya. Mungkin saya ini kebanyakan ngomong, kurang bersyukur dan mengedepankan sayanya, anania. Lalu oleh Allah dibiarkan. Ayo coba kon, waras no dewe iso gak. Atau kalau ini pasien gangguan jin, saya ruqyah kok enggak kunjung membaik. Itu karena wibawa saya di depan jin turun drop. Jinnya tahu, lah Wahyudi lah, wujuan itu. Begitu saya bacakan dia apa-apa enggak kerungu gitu. Beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad ini sedang kajian ilmu, didatangi oleh tamu utusan dari khalifah. Maaf Imam Ahmad, antum panjenengan disuruh ke kerajaan karena ada budaknya yang kesurupan. Imam Ahmad dalam hati begini, saya sedang mengajarkan Al-Quran. Lebih penting mengajar Al-Quran daripada memenuhi panggilan bupati, khalifah. Tapi karena ini permintaan tolong oleh Imam Ahmad, dikasih kelompennya aja Pak, terompah. Ini ya, bawakan ke sana, kamu kedekat kepalanya pasien, bilang begini, ini terompahnya Imam Ahmad. Kalau kamu tidak mau keluar dari pasien ini, kamu akan saya pukul 70 kali. Dilakukan begitu, langsung jinnya keluar, ngibrit. Tapi begitu Imam Ahmad meninggal, ganti orang lain, ditiru. Misalnya diganti, ini terompahnya Imam Nuruddin. Kamu kalau tidak keluar, saya pukul 70 kali. Jinnya pancet, Pak. Karena dia tahu, alah Pak Nuruddin. Ngaji ke tinggi sore. Kalau Imam Ahmad adalah orang yang taat kepada Allah, jangankan disuruh keluar dari tubuhnya pasien, disuruh keluar dari Baghdad, saya segera keluar. Ini perkataannya jin. Jadi kita ini harus jangan di depan orang baik, pas sendirian banyak melakukan maksiat. Jinnya tahu, tidak punya wibawa kita itu, gak diwedeni. Tapi kalau kita ini bacaannya Al-Quran, terus qiyamul lail, sholat duha, puasa,
Kita baru gini aja ke pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Niat meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Setannya sudah keluar. Bismillah. Begitu. Saya kira cukup ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jazakallahu khair kepada Ustaz Wahyudi. Semoga ini yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Ini benar-benar sering kita alami, Ustaz. Masalah-masalah seperti ini sering kita mengalami. Jadi penyakit-penyakit yang aneh yang setelah diperiksakan tidak ada tanda-tandanya gitu, itu sering kita jumpai. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan kita setelah Idul Fitri. Baiklah, acara di siang hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz Wahyudi. Monggo kita berdoa ya. Bahasa Indonesia aja. Jadi berdoa itu kita ukur seberapa besar pengaruhnya terhadap hati kita ini bisa bergetar. Nek cuma kalimat-kalimat saja itu kurang baik. Tapi kalau hati kita sampai bergetar, sampai nangis itu baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kami kemudahan untuk mendapatkan ilmu agama ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib ya Allah. Maka dengan harta yang halal dan thayyib itu kami bisa menafkahi keluarga kami ya Allah. Agar anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau ada di antara kami ya Allah, sedang Engkau beri ujian berupa sakit, atau orang tua kami ya Allah, mertua kami ya Allah, yang saat ini Engkau beri ujian berupa sakit, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Berilah kesembuhan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau ada di antara keluarga kami yang saat ini sedang Engkau beri ujian berupa sakit ya Allah, disebabkan kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya, kekhilafan saya di masa lalu yang belum saya taubati, belum saya istighfari, sehingga Engkau memberikan ujian ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah kesalahan saya, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kesembuhan terhadap keluarga saya ya Allah, orang tua saya, mertua saya, anak-anak saya ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa untuk menyembuhkan ya Allah. Allahumma rabban nas atibil ba's isfi, sembuhkan ya Allah. Wa anta safi, Engkau Maha penyembuh. La sifaan, tidak ada kesembuhan. Illa sifauka, kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Sifaan la yugadir ba'dahu sakama, kesembuhannya tidak menemukan penyakit yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau di dalam tubuh kami ya Allah, ada terselip makhluk ciptaanmu ya Allah dari bangsa jin, baik jin ilmu kanuragan atau jin yang datang sendiri atau jin yang diturunkan dari leluhur kami, jin nasab, jin yang diwariskan dari leluhur kami ya Allah, atau jin yang merasa diundang dari amalan-amalan yang tidak syar'i yang pernah saya lakukan ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semua saya buang ya Allah. Semua saya buang, semua saya lepas ya Allah. Ya Allah, kalau di dalam tubuh kami, di dalam darah kami, di dalam organ tubuh kami ada gangguan jin ya Allah, kami mohon kami, tolonglah ya Allah, bersihkanlah jin-jin setan itu ya Allah. Berilah saya kekuatan untuk membersihkan jin-jin setan itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau kami dengan sengaja ya Allah pernah melakukan amalan yang mengundang datangnya jin ya Allah,
Dan sekarang jin ada di dalam tubuh kami, di dalam tubuh anak-anak kami, di dalam rumah tangga kami. Kami mohon ya Allah, jauhkan kehidupan kami dari gangguan jin setan ya Allah. Jauhkan gangguan jin setan dari rumah kami, dari rumah tangga kami, dari tubuh anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami kesembuhan dan kesehatan ya Allah, agar dengan kesehatan ini kami bisa beribadah lebih baik lagi kepadamu ya Allah. Agar dengan kesehatan ini kami bisa beribadah lebih baik lagi kepadamu ya Allah. Agar dengan kesehatan ini kami bisa berbuat lebih baik lagi pada keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dari Allah, dari gangguan-gangguan jin, dan dilindungi dari berbagai macam penyakit. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf, kami sampaikan jika ada kekurangan dalam menyampaikan acara ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak kebanyakan. Kami persilakan di sebelah sini bapak-bapak, ibu sebelah sana untuk berdiri saling bersalam-salaman. Mari.
Monggo kepada bapak-bapak untuk dipersilahkan berpindah tempat di tempat di depan masjid ini. Monggo dipersilakan untuk menuju ke rumah Quran, mungkin di depan Masjid Al-Bahmudah. Monggo yang bapak-bapak masih duduk-duduk, oke, dipersilakan untuk berpindah tempat ke depan atau